dengan kepada Allah dengan belajar mati sebelum mati. Ya. Karena tiap-tiap jiwa itu akan mati. Ya. Dan kita akan diuji oleh Allah sepanjang hidup kita ini dengan keburukan dan kebaikan. Jadi ada banyak peristiwa dalam hidup kita ini yang membuat kita ini sadar ya, bahwa suatu saat kita ini akan mati. Ya. Nah, kita sudah belajar kembali kepada Allah lewat tidur. Ya, bagaimana kita ini betul-betul berserah diri kepada Allah ketika kita tidur sebetulnya. Karena orang yang tidur itu jiwanya digenggam oleh Allah. Sama dengan jiwa orang yang mati. Hanya bedanya orang yang tidur itu jiwanya akan dilepaskan kembali oleh Allah. Sedangkan orang yang mati jiwanya akan ditahan oleh Allah. Nah, proses ini yang bisa kita rasakan ya. Bagaimana kita ini ketika tidur ya, saat-saat menjelang tidur jiwa kita ini seperti lepas ya. Dan semua masalah kita pun harus kita lepas. Kalau kita sedang sakit hati ya, sedang marah ya, sedang rindu atau sebaliknya gitu ya. Kita nggak bisa tidur ya. Kita hanya bisa tidur apa? Setelah kita lepaskan itu. Masalah kita lepaskan pada akhirnya karena kita lelah memegang masalah itu seharian. Ya. Kita marah pun sama. Ya. Pada asalnya kita akan lelah memegang marah itu. Akhirnya apa? Kita lepaskan. Begitu juga dengan rasa rindu ya pada seseorang ya. Rasa senang ya. Pada akhirnya senang itu pun melelahkan kita. Sehingga apa? Kita lepaskan. Nah, inilah yang kita perlu amati. Bagaimana proses melepaskan itu. Bagaimana mengembalikan apa-apa yang kita punya ya, apa-apa yang kita cintai kembali kepada Allah. Nah, tadi kita kembali kepada kita ini diuji oleh Allah dengan keburukan dan kebaikan. Dua-duanya merupakan cobaan. Ya, dikasih musibah, cobaan. Dikasih nikmat pun juga sebenarnya cobaan. Nah, bisakah ini membuat kita ini sadar dengan Allah atau sebaliknya? Ya, ketika kita diuji dengan musibah, nah musibah ini membawa kita ke Allah enggak? Atau sebaliknya, justru membuat kita ini kecewa sama Allah, marah sama Allah. Begitu juga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat itu membawa kita kepada kebaikan, artinya kita mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, atau sebaliknya, kenikmatan itu, kebaikan itu membuat kita ini menjadi sombong. Ya, jadi dua-duanya ini bisa merupakan ujian bagi kita. Nah, kita sudah pernah membahas bab tentang kembali kepada Allah melalui musibah. Di mana Allah itu memberikan kita cobaan. Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kemiskinan, ya, kematian dan juga buah-buahan, ya, panen, ya, kegagalan dalam kita ini bekerja, ya, dan diberikan kita gembira kepada orang-orang sabar, ya, yaitu orang-orang yang bila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, jadi orang-orang yang sabar itu ketika ada musibah, ya, mengalami hal yang sama, dia bisa merasakan, bisa memahami ada kebaikan Allah di situ. Sehingga dia dengan rela, ya, dengan ikhlas, ya, berserah diri kepada Allah. Ekspresinya, ungkapannya, ilisannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, ini merupakan ungkapan apa yang ada dalam hatinya. Jadi hatinya tuh rela duluan sama Allah. Ya, apakah itu musibah? Ya, dia akan terima bahwa ini dari Allah. Dan dia punya keyakinan tidak ada yang buruk dari Allah. Sehingga dengan yakin dia akan menyerahkan semuanya itu kepada Allah. Dia rela. Ya. Sebetulnya apa sih yang disebut sebagai musibah? Nah, kita ulang lagi sedikit ya. Yang disebut musibah itu hanyalah perbedaan antara takdir dengan apa yang kita inginkan. Ketika takdirnya Allah ini lebih buruk daripada yang kita harapkan, kita bilang ini musibah. Ya. Jadi musibah ini hanya masalah persepsi di mana kita menempatkan. Nah, yang harus dilakukan di sini adalah sabar. Sabar untuk menghadapi ini.
Tapi tadi hatinya nerima. Karena yang namanya orang sabar, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya dari Allah dan saya pun kembali kepada Allah. Apa yang saya punya, silahkan Allah ambil. Saya kembalikan dengan sadar, dengan rela. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Saya datang kepada Allah untuk minta tolong. Untuk diberikan jalan keluarnya. Untuk ditambahkan kesabaran kita. Untuk dilapangkan dada kita. Jadi, sabar dan sholat itu adalah dua hal tempat kita ini minta tolong kepada Allah. Ketika ada musibah, sabar dulu, tahan dulu. Allah sedang memproses kita untuk mendapatkan sebuah kebaikan yang lebih baik daripada apa yang Allah ambil. Sabar dulu, tahan dulu. Dan selanjutnya apa? Datang kepada Allah dengan sholat agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah, agar diringankan beban hidup kita oleh Allah. Nah, inilah yang menjadi poin penting yang juga sering menjadi sumber kegagalan dalam iman kita. Kita ini sudah yakin iman sama Allah. Kalau tanya yakin nggak sama Allah? Yakin, percaya bahwa Allah itu Tuhan kita. Allah itu ada. Kita yakin sama malaikat. Meskipun kita nggak pernah ketemu, kita yakin kepada kitab suci, meskipun baru sedikit bacanya atau jarang-jarang bacanya, tapi yakin itu dari Allah. Kita yakin Rasul itu utusan Allah, meskipun kita juga nggak pernah ketemu. Kita yakin sama hari kiamat, meskipun itu belum terjadi. Tapi yang kita alami sehari-hari, inilah yang kita alami dalam rukun iman ini, yang nyata-nyata dan kita rasakan setiap hari adalah takdir yang Allah tetapkan kepada kita, yang kita sebut sebagai takdir baik dan takdir buruk. Nah, disinilah kita kelihatan, paling mudah kelihatannya bagaimana iman kita sesungguhnya. Kalau kita yakin sama Allah, tentunya musibah ini buat kita yang nggak ada apa-apanya. Karena apa? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Pasti yang dari Allah semuanya baik. Allah itu Maha Pemberi rizki. Jadi kalau kita ini sekarang sedang jatuh, tapi yakin satu saat kita akan tetap dapat rizki dari Allah sampai pada waktunya kita akan nanti mati. Allah akan mencukupkan kita dengan kadar yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Dan itu adalah yang paling baik buat kita. Jadi iman kita ini diuji oleh iman kita terakhir. Kalau ini nggak kelihatan, yang percaya, semuanya ada di hati kita. Nah, tapi yang ini kelihatan, nyata, prakteknya kelihatan. Begitu ada musibah, ngeluh nggak kita? Begitu ada takdir baik, sombong nggak kita? Seperti tadi, ujian adalah seperti tadi Allah akan memberikan kita ujian berupa kebaikan dan juga keburukan. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau kalau takdirnya Allah itu lebih rendah daripada yang kita harapkan, maka kita bilang musibah. Kalau takdirnya Allah itu lebih baik daripada yang kita harapkan, kita bilang itu nikmat.
Kita bilang itu rezeki kita. Ya. Nah, jadi ini semua tergantung kepada bagaimana kita menempatkan diri kita. Ya. Takdirnya ya itu saja sebenarnya, sama takdirnya. Ya. Sebuah takdir itu sudah Allah tetapkan. Ya. Ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, ada kuat, ada lemah, ada cantik, ada yang buruk ya. Ada yang aman, ada yang terancam, ada yang sukses, ada yang gagal. Nah, sehat ya, mungkin kita bilang nikmat. Ya, tapi bisa buat orang lain menjadi sebuah musibah. Sebaliknya sakit juga seperti itu. Mungkin kita bilang musibah, tapi buat orang lain itu bisa menjadi sebuah nikmat ya. Banyak orang menjadi sakit atau ketika miskin, dia jadi ingat Allah. Jadi dia justru bisa merasakan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dirinya. Yang tadinya dia banyak dosa, dia bisa menjadi insaf lewat musibahnya. Nah, sebaliknya, banyak orang yang Allah berikan nikmat, ya, kemudian menjadi celaka. Karena apa? Dia sombong, dia juga menjadi mudah untuk bermaksiat, ya. Karena dia punya uang, ya, punya uang untuk bermaksiat. Kalau tadinya nggak punya uang, dia nggak main perempuan misalnya gitu ya. Begitu punya uang, jadi punya pikiran macam-macam untuk menghabiskan uangnya. Apalagi kalau uangnya itu sumbernya juga bukan uang halal, ya. Semakin mudah dia masuk ke dalam maksiat. Kalau dulu kita ada istilah belajar accounting gitu ya, ada hal ya, pendapatan haram akan keluar juga untuk pengeluaran yang sifatnya haram. Jadi seimbang ya, seperti pinjaman jangka pendek ya, juga kita gunakan untuk kegiatan juga yang sifatnya jangka pendek. Jadi yang pendapatan haram juga akan keluarnya juga akan sifatnya haram. Jadi hati-hati dengan sumber keuangan kita. Ya. Kalau kita sumbernya itu haram ya, kita akan mudah mengeluarkannya dengan haram. Jadi tadi takdirnya dari Allah ya satu saja. Ya. Misalnya COVID ya sudah COVID keluar, penyakit. Ya. Ini buat banyak orang mungkin dinilai sebagai sebuah musibah. Tapi juga banyak orang yang COVID itu menjadi sebuah nikmat. Ya. Misalnya penjual alat-alat kesehatan. Ya. Tiba-tiba masker laku keras, antiseptik laku keras, ya, oksigen laku keras. Banyak lagi obat-obatan juga yang berkaitan dengan COVID juga laku keras. Ya hotel mungkin buat dia musibah. Karyawan-karyawannya juga banyak di PHK. Ya. Tapi yang lainnya juga ada yang menguntungkan. Ya. Misalnya atau perusahaan kurir karena orang belinya sekarang online. Jadi kurirnya usahanya meningkat. Ya. Jadi dalam sebuah musibah pun yang kita bilang musibah itu masih banyak juga orang-orang yang mendapatkan sebuah nikmat. Nah, tergantung kita di mana. Ya. Karena itu terimalah baik musibah maupun nikmat. Ya. Karena dua-duanya adalah kebaikan dari Allah. Nah, sekarang tadi kita sebelumnya kita sudah membahas kembali melalui musibah. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana syukur itu bisa membawa kita kembali kepada Allah dan membuat sholat kita ini menjadi semakin khusyuk. Ya. Coba kita lihat dulu ayatnya. Ya. Bagaimana kita ini kembali kepada Allah lewat syukur. Hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Dan bersyukurlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Ya. Jadi ini adalah perintah Allah kepada kita, ya, agar kita ini bersyukur kepada Allah, jika kalau kita ini menyembah Allah, berserah diri sama Allah, tunduk sama Allah, kembali kepada Allah. Nah, agar kita bisa bersyukur, Allah memberikan kita alat. Alat untuk menangkap nikmatnya Allah. Ya. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberikan kalian pendengaran, penglihatan, dan hati
agar kalian bersyukur. Jadi kita diberikan kemampuan untuk mendengar, untuk melihat, dan juga hati untuk merasakan, agar kita ini bisa merasakan nikmatnya Allah, sehingga kita ini mampu bersyukur. Nah, jadi perhatikan alat kita ini. Ya, gunakan alat kita ini untuk mengamati apa yang Allah berikan kepada kita. Semakin kita sering menggunakan alat ini untuk menangkap nikmat yang Allah berikan, maka alat ini akan semakin tajam. Akan semakin mengetahui betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Sama mungkin dengan pemusik gitu ya. Pemusik itu melatih telinganya, melatih pendengarannya untuk melihat nada, untuk merasakan nada. Ya. Nada ini falas atau enggak, ya. Temponya benar atau enggak, ya. Lalu bagaimana efeknya kepada suasana hatinya, ya. Jadi banyak lainnya. Ya. Beda ton sedikit dia tahu, enggak tepat ini. Ya. Beda ritme sedikit dia tahu, enggak tepat ini. Dia bisa merasakan komposisi yang baik seperti apa. Ya. Mana nada rendah, mana nada tengah, mana nada tinggi, dan sebagainya. Ini karena pendengarannya terus dilatih, ya, dengan musiknya itu, ya, hingga menjadi tajam. Nah, kita pun sama. Coba kita gunakan alat ini sebaik-baiknya untuk melihat, ya, menangkap, merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau tidak, ya, kita ini menjadi orang tidak pandai bersyukur. Ya. Allah sudah kasihkan alat pendengaran tadi, penglihatan dan hati. Cuma sayangnya, ya, ternyata hanya sedikitnya orang yang menggunakan ini dengan baik. Ya, banyak orang yang menganggap apa yang diterima dalam hidupnya ini ya sudah sewajarnya, atau bahkan ini karena hasil jerih payahnya. Dia tidak melihat ada peran Allah di situ, ada berkah Allah di situ, ada tuntunan dan bantuan Allah di situ. Ya. Sehingga tadi punya alat tapi nggak bisa makainya. Nah, kita coba lihat diagram ini. Ya. Ada sebuah nikmat. Ya. Kemudian kita punya alat penglihatan, pendengaran, dan hati. Ya, penglihatan ini bukan cuma mata, ya, tapi bagaimana apa yang dilihat oleh mata ini, ya, bisa kita rasakan, bisa bermanfaat bagi kita. Ya, ada informasi yang ditangkap, yang bisa dicerna oleh pikiran kita dan hati kita. Begitu juga dengan pendengaran. Ya, pendengaran juga merupakan sumber informasi. Mata tadi hanya alat. Orang buta matanya rusak, tapi penglihatannya tidak rusak. Ya. Dia hanya melihat apa yang karena rusak alatnya, yang dia lihat hanya gelap. Begitu juga orang yang rusak telinganya, ya. Pendengarannya tidak rusak, tapi yang didengar karena alatnya rusak, maka yang didengar hanya kesunyian. Nah, tapi misalnya seperti orang buta gitu ya, dia bisa menggunakan alat lainnya untuk menggantikan fungsi penglihatannya. Nah, kemudian juga ada hati, ya, tempat merasakan nikmat itu, ya, seperti apa, yang namanya bahagia seperti apa, yang namanya gembira seperti apa, yang namanya sedih seperti apa, yang namanya kecewa seperti apa, yang namanya puas seperti apa. Ini ada alat yang namanya hati. Nah, dengan alat ini kita bisa menangkap nikmat tadi, ya. Sehingga nikmat ini bisa membawa kita kepada rasa syukur. Ya. Dengan sadar alat ini ada nikmat, maka kita menjadi bersyukur kepada Allah. Dan ini akan terus membawa kita kepada apa? Sang pemberi nikmat. Ya. Syukur itu membawa kita kepada sang pemberi nikmat. Jadi nikmat yang Allah berikan itu bisa membawa kita kepada Allah-Nya. Sadar siapa Allah-Nya. Jadi nikmat itu menjadi jalan bagi kita untuk mengenal Allah.
bagaimana Allah itu bekerja. Ya, misalnya kita melihat ya, kita pergi ke sawah, kita lihat padi yang sudah menguning. Kita bisa melihat petani itu cuma nyebarin benih, kemudian nandur, kemudian ngatur airnya. Padinya tumbuh sendiri, bergerak sendiri. Petani hanya menyiapkan sarana agar padi dapat tumbuh dengan subur. Ya. Kita bisa melihat bagaimana Allah menumbuhkan itu, menumbuhkan bahan pangan untuk kita semuanya. Ada orang yang rela bekerja, ya, bekerja bersusah payah nanam itu untuk makan dia dan makan banyak orang. Ada hujan yang Allah turunkan agar sawah ini ada airnya, agar sawah ini tidak kering. Ya. Ada angin yang membawa awan ke situ sampai turun hujan. Ya. Tapi juga ada juga ya serangga, hama ataupun burung-burung yang ikut makan juga. Yang nanti juga kadang-kadang benih makanan itu dibawa kemana dan mereka tumbuh lagi di sana. Jadi menyebarkan benih-benih ke tempat-tempat lainnya. Ya. Jadi suatu ekosistem, Allah menciptakan suatu ekosistem dengan banyak hal. Ya. Yang kita hanya ngurusin bagian kecilnya saja. Ya, petani tadi tugasnya yaitu menyediakan sarana agar padi ini tumbuh. Ada orang-orang yang mengatur air, bikin bendungan, bikin irigasi, ya, ngatur pintu airnya. Allah gerakan semua itu. Nah, ini hanya kita bisa rasakan kalau ini kita tajam. Kita lihat padi menguning, kita banyak mikir, ternyata ada sebuah kekuatan di balik itu yang menggerakkan semua itu. Sehingga ini terwujud. Padi tumbuh, kita bisa makan beras. Kita bisa makan nasi. Ada sebuah proses yang itu membawa kita pada apa? Hebat Allah itu. Luar biasa Allah itu ngatur ini semua sehingga saya bisa makan. Kita minum aqua. Itu prosesnya panjang. Air dari laut, entah dari mana, ya, mengalir, ya, kena matahari, kena aliran air menguap, ditiup angin, jatuh ke gunung-gunung, meresap. Ya. Air yang ke dalam tanah disaring oleh batu-batuan, ya, menjadi air yang bersih dan tawar rasanya. Ya. Yang tadinya asin, Allah angkat dirubah menjadi tawar. Kemudian ada perusahaan yang nyedot airnya, ya, disaring, disterilisasi, kemudian dibotolkan. Kemudian ada orang-orang yang bekerja, ya, yang Allah gerakan, ya, untuk mendistribusikannya, untuk menjualnya, untuk mengantarnya kepada kita, sehingga kita tinggal minum air yang tidak kita ketahui dari mana sumber asalnya sebelumnya. Kita hanya lihat air mineral di depan kita. Dan kita hanya tinggal minum. Padahal itu prosesnya mungkin butuh waktu bertahun-tahun sampai air ini bisa kita nikmati sejak dari laut. Yang belum lagi kita naik mobil. Bahan bakar dari mana? Itu sudah Allah siapkan sejak, ya, jutaan tahun yang lalu. Bagaimana tumbuh-tumbuhan vegetasi, ya, ditimbun, ditekan masuk dalam tanah, kemudian berubah menjadi minyak, menjadi gas, yang kemudian sekarang kita gunakan untuk bahan bakar kendaraan kita. Itu prosesnya sudah, ya, ratusan ribu atau jutaan tahun yang lalu. Sudah Allah siapkan yang namanya bahan bakar untuk kendaraan kita yang akan kita gunakan sekarang ini. Betapa hebatnya kalau kita sadar, betapa baiknya Allah, betapa terencananya Allah menyiapkan bumi tempat kita tinggal ini. Nah, tadi semakin kita ini melatih ini semua untuk menangkap nikmat, ya, maka ini akan semakin tajam. Ya. Nikmat yang tadinya satu, kita bisa semakin lihat banyak nikmat-nikmat yang sebetulnya Allah tempelkan dalam hidup kita ini.
Karena itu Allah katakan kalau kita ini mensyukuri nikmat, maka akan ditambah nikmatnya. Ya, baik secara memang jumlahnya tambah, ataupun juga semakin banyak nikmat yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar dengan alat tadi itu. Ya. Jadi begitu alat itu tajam, maka kemanapun kita lihat, kita bisa melihat ada kebaikan Allah di situ. Ada nikmat Allah di situ. Jadi kita semakin terus ingat, terus seperti apa, zikir sama Allah. Ya. Lihat ke pasar, kita lihat bagaimana rezeki itu mengalir. Bagaimana Allah menggerakkan rezeki. Kita ke rumah sakit, kita lihat bagaimana Allah menyembuhkan. Tapi juga Allah membuat sakit. Bagaimana orang itu bergotong royong membantu orang sakit, ya, agar dia sembuh kembali. Ya. Bagaimana ilmuwan-ilmuwan, ahli-ahli farmasi menciptakan obat-obat, ya, agar orang itu bisa sembuh dari sakitnya. Bagaimana dokter-dokter merawatnya, ya, menganalisa sakitnya untuk memberikan obat yang tepat. Ya. Bagaimana perawat-perawat merawatnya. Ya. Semuanya itu bergerak karena sebuah kehendak. Ya. Kehendak dari Allah dalam mengatur alam semesta ini. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Jangan sampai alat tadi itu dikunci oleh Allah, ditutup. Ya. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita. Sehingga apapun yang nikmat Allah berikan, nggak kerasa buat kita. Kita merasa kurang terus, seperti nggak dapat apa-apa, seperti sebuah korban. Ya. Merasa menjadi korban terus dalam hidup kita ini. Waktu nggak punya uang, ya susah. Nggak bisa belanja, nggak bisa senang-senang, nggak bisa mencukupi kebutuhan yang diharapkannya. Ketika dia kaya, dia juga susah hidupnya. Karena takut miskin lagi. Takut kehilangan hartanya lagi. Takut ditipu orang. Jadi, ini kekunci hatinya sebenarnya. Begitu kita ini berkeluh kesah terus sama Allah, sebetulnya Allah itu sudah mengunci hati kita sehingga apa? Hidup kita ini nggak nyaman, susah terus-terusan. Nah, inilah yang jangan sampai kita seperti itu. Ya. Jangan sampai kita ini hidup berkeluh kesah. Ya. Apa iya Allah kasih kita nikmat? Ya, seperti apa? Kita ini seperti buta ya. Jadi hati kita, pendengaran kita dikunci, mata kita ini seperti ditutup, nggak bisa lihat nikmatnya Allah, hati kita tidak bisa merasakan nikmatnya Allah, ya, telinga kita tidak bisa mendengarkan ya, nikmat-nikmat yang Allah sampaikan. Ya. Jadi jangan sampai kita ini seperti itu. Nah tadi, cobaan pun nikmat. Semuanya hartamu, anakmu adalah cobaan bagimu di sisi Allah, pahala yang besar. Jadi harta banyak, anak yang banyak itu bisa jadi cobaan. Ya. Orang miskin, orang kaya sebenarnya sama-sama punya cobaan juga tentang hartanya. Hanya kelasnya berbeda. Ya. Terus saya bekerja dengan ya salah satu konglomerat. Katakanlah dia termasuk dalam keluarganya termasuk 50 orang terkaya di Indonesia, triliunan hartanya. Ya kita pikir cukup hidupnya, nggak punya masalah keuangan. Betul, mungkin secara pribadi dia tidak punya masalah keuangan, tapi perusahaannya bisa punya masalah keuangan dan itu jumlahnya nggak kecil, kurangnya ratusan miliar. Dia harus pusing ngatur keuangan perusahaannya. Ada perusahaan yang rugi harus nomblokin, harus nutupin kerugiannya atau mengatasi kebutuhan modalnya ratusan miliar. Orang miskin juga mungkin sama, mengalami juga namanya cash flow semua. Ya. Semuanya mengalami masalah cash flow. Yang miskin cash flow-nya mungkin cuma angkanya puluhan ribu, ratusan ribu atau jutaan saja. Tapi tadi orang kaya, ya masalah cash flow-nya ratusan miliar, atau mungkin triliunan. Jadi semuanya punya harta atau enggak bisa menjadi masalah begitu kita mengalami masalah cash flow atau takut kehilangan harta.
Begitu juga punya anak. Punya anak, kita mungkin senang kalau anak kita sukses, pinter, sayang sama orang tua. Tapi kalau anak kita bandel, narkoba, mabuk-mabukan, ya, terus merongrong secara ekonomi, ini menjadi cobaan buat kita. Ya. Nah, inilah yang perlu kita sadari. Kita rasakan, coba, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ya dalam sepanjang hidup kita ini. Dan jumlahnya itu jauh lebih besar daripada nikmat cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan bersyukur pun bukan buat Allah. Bersyukur itu untuk kita sendiri. Dan semuanya telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Syukur itu untuk kita, untuk kebahagiaan kita, bukan buat Allah. Allah itu sudah maha kaya, sudah maha terpuji, nggak butuh pujian kita sebetulnya. Dia Tuhan semesta alam. Ya, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau kita nggak muji, nggak efek sama Allah. Kita nggak sedekah, nggak zakat, juga nggak efek sama Allah. Allah maha kaya. Nah, tadi ya. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kita. Ya, tadi baik jumlah nikmatnya maupun nikmat yang bisa kita tangkap. Ya. Yang tadinya nggak kelihatan, sekarang kelihatan. Ya, kalau kita bersyukur. Nah, sebaliknya kalau kita ingkar, yang kita rasakan apa? Kepedihan saja. Dikasih 10 juta, ngeluh. Aku butuhnya 2 juta. Ya. Dikasih 2 juta, ngeluh. Ini cukup buat ini. Yang ini belum. Nah, jadi apa? Susah terus hidupnya. Berkeluh kesah hidupnya. Orang yang berkeluh kesah itu adalah tanda-tanda bahwa dia tidak bersyukur. Nah, apa yang perlu kita lakukan agar kita ini menjadi orang yang pandai bersyukur? Tunduk kepada yang disyukuri, kepada Allah. Cintai Allah. Kalau orang cinta itu apa? Gak kerasa namanya cobaan. Ya, mungkin kita pernah mengalami jatuh cinta, ya. Jatuh cinta, disuruh sama yang kita cintai itu rasanya ringan saja. Disuruh nganter kemana, disuruh jemput kemana, disuruh dilarang untuk apa, ya. Sepanjang kita bucin, ya. Kalau orang bucin itu ya, apa saja itu terasa ringan. Begitu juga dengan kita ke Allah. Kalau kita cinta Allah, maka apa yang punya Allah berikan kepada kita, ya rasanya baik semua, enak semua. Ketika kita sama dengan kita jatuh cinta tadi, makan di pinggir jalan, ya rasanya enak. Ya. Tapi begitu cintanya hilang, ya, berganti dengan musuh, ya, maka semuanya menjadi ya, pedih. Ya. Kemudian akui nikmatnya. Ya, akui nikmat dari Allah itu. Ya. Bahwa kita ini dapat nikmat dari Allah. Lalu puji Allah dengan nikmat itu. Ungkapkan ya, pengakuan kita itu. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Masya Allah. Dan segala macam ungkapan-ungkapan syukur kita. Kemudian jangan gunakan nikmat itu untuk sesuatu yang dibencinya. Begitu kita gunakan nikmatnya Allah itu untuk sesuatu yang bencinya, nanti Allah marah, ditutup nikmat itu. Dikunci hati kita, dikunci pendengaran kita, dikunci penglihatan kita. Sehingga kita kehilangan rasa nikmat itu. Nah, tadi ungkapkan rasa nikmat itu dengan menyebut-nyebut Allah. Memuji Allah. Nah, ini bisa kita lakukan dalam sholat kita. Dan sholat kita akan baik kalau kita ini pandai bersyukur sama Allah.
Karena apa? Orang yang bersyukur ya pada Allah, orang yang berterima kasih atas sebuah pemberian, itu pasti mudah memuji. Ya, misalnya ibu-ibu di sini diberi oleh suaminya cincin berlian. Ya. Nggak ada apa, nggak ulang tahun, ya, nggak anniversary, nggak ada apa-apa, nggak lebaran, tiba dikasih cincin berlian yang bagus sekali. Maka kalau istrinya itu bisa bersyukur dengan pemberian itu, dia akan dengan tulus ya, dengan sukacita menyampaikan pujian kepada suaminya. Aduh, bapak baik banget, bapak ganteng banget. Jadi pujian itu akan keluar dengan indah. Tapi sebaliknya ketika tidak bersyukur, maka pujian yang ada apa? Kalau kesah, kok cuma 5 gram, kok matanya cuma 1, tetangga matanya 2, besar-besar lagi. Nah, ini bisa berbeda kan? Sama-sama dapat barangnya, tapi yang satu merasakan nikmat, merasakan sayang suaminya, kemudian dia bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada suaminya. Yang satu lagi mungkin berkeluh kesah, tetap berkeluh kesah. Dia tidak menangkap sayangnya suami, susah payah suami membelikan cincin itu. Yang ada apa? Tidak seperti yang dia harapkan. Nah, inilah yang kemudian perlu kita bawa dalam sholat kita. Apa yang kita rasakan satu hari itu, atau kapanpun ya, nikmat-nikmat itu coba kita bawa dalam sholat kita. Kita sampaikan syukur kita lewat sholat. Rasul menyampaikan menyampaikan syukur dalam sholatnya. Ya. Pada satu malam Rasulullah sholat malam lama sekali sampai kakinya bengkak. Kemudian dikatakan pada beliau, ya, kok gitu banget sih sholatnya gitu loh, sampai kakinya bengkak. Ya. Hadis yang lain mengatakan Rasul kan sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Kok sampai gitu sih sholatnya? Gitu. Segitu ngototnya sholat itu. Rasul menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Rasul menyampaikan syukurnya lewat sholat. Menyampaikan sungguh-sungguh sampai apa? Tidak kerasa kakinya bengkak. Jadi sholatnya terasa sangat nikmat. Sholat yang disampaikan karena rasa syukur itu sangat nikmat. Ya, sampai ya, orang lupa dengan sakitnya, dengan keadaan dirinya, saking merasakan ya tambahan nikmat dari Allah. Sholatnya disambut oleh Allah sehingga nikmatnya semakin terasa, lupa dengan keadaan dirinya. Ya, orang kan kalau bahagia kan bisa lupa. Bahagia itu adalah anestesi yang paling baik, ya. Anti sakit yang paling baik. Bahagia itu menjadi sumber kesehatan. Orang bahagia itu hidupnya sehat, ataupun kalau sakit dia tidak merasakan sakitnya. Jadi inilah kenapa sampai Rasul kakinya bengkak, karena nikmat ya, sholat sebagai ungkapan syukur itu akan terasa sangat nikmat. Nah, sholat itu kan isinya sebagian besar, kalau kita perhatikan bacaan-bacanya kan pujian-pujian. Nah, kita mulai dengan takbir, pujian. Ya. Iftitah juga masih ada pujian juga. Al-Fatihah juga banyak pujiannya, separuhnya pujian. Ruku pujian, i'tidal pujian, sujud pujian, tasyahud pujian. Jadi isinya pujian-pujian sebagian besar bacaan sholat itu. Nah, kalau kita ini bersyukur, ya, maka apa? Ya tentunya menjadi apa?
mudah menyampaikan pujian itu dengan baik. Jadi mujinya itu beneran dari hati. Ya, kita coba lihat saja surat Al-Fatihah ini. Kita puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pujian. Ya. Kalau kita sedang bersyukur sama Allah, maka kalimat Alhamdulillahirabbil alamin ini akan keluar dengan baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kita ini sering merasakan kasih sayangnya Allah, maka kalimat ini akan keluar dengan baik. Dia bisa menggetarkan hati kita. Ya. Maliki Yaumiddin. Kalau kita bisa merasakan ya kebesaran Allah, kehebatan Allah, bagaimana dia menurunkan nikmat itu, bagaimana dia menciptakan nikmat-nikmat itu, maka kalimat ini betul-betul kita bisa rasakan betul hebatnya Allah. Bukan cuma fisik, tapi juga yang terasa di hati kita. Jadi Al-Fatihah ini bagian depannya ini akan keluar dengan baik kalau kita ini pandai bersyukur. Ya. Dan syukur itu kan apa? Syukur itu kan lebih sering kita terima dibandingkan dengan musibah. Musibah ini sebetulnya jarang kita rasakan, kita alami. Ya. Musibah mungkin kita kecil-kecil kita sering alami juga, ya. Tapi ya biasa saja, kita tidak membuat kita ini menderita. Ya, jemputan telat, ya, ini musibah juga, tapi ya biasa saja. Ya. Udah lapar, rapat nggak selesai-selesai, ini musibah juga, tapi kita biasa. Tapi nikmat itu, ini musibah yang besar itu sangat jarang terjadi. Yang sampai kita ini katakanlah hati kita menjadi sedih, ya, hati kita menjadi merana, hati kita menjadi sempit, itu sebenarnya sangat jarang. Yang banyak nikmat. Coba kita lihat hari ini atau kemarin, banyak mana nikmat atau musibah? Pasti normalnya banyak nikmat. Apalagi kalau kita yakin bahwa itu nggak pernah salah. Yang namanya musibah pun nggak ada masalah buat kita. Jadi kalau kita ini bersyukur tadi, bacaan fakta ini benar. Meskipun kata benar betul-betul keluar dari hati, meskipun mungkin bacaan kita ini nggak bagus. Ya, katakanlah yang Jawa ini, ya, Al-Fatihah itu Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin nggak bagus, tapi betul-betul keluar dari hati yang bersyukur sama Allah. Pujiannya itu betul-betul muji Allah. Sehingga tadi ini kita sampaikan dengan benar, dengan penuh rasa sukacita, penuh rasa syukur. Kalau ini kita lakukan, mudah-mudahan Allah menjawab bacaan Al-Fatihah kita. Sehingga apa? Nikmatnya itu semakin bertambah. Tidak ada nikmat yang lebih hebat daripada Allah membalas sholat kita. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Ya. Lebih dari mobil, lebih dari rumah, lebih dari punya tanah besar, bahkan pulau. Karena apa? Lebih baik daripada dunia seisinya. Itulah hebatnya balasan Allah. Sambutan Allah ketika kita sholat. Nah, karena itu cobalah kita ini amati. Terus amati secara harian, rasakan nikmat-nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Ya. Dan sampaikanlah rasa syukur kita ketika kita mendapatkan atau merasakan itu. Puji Allah. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Ya. Sehingga nikmat itu semakin terasa. Alat kita tadi, mata kita, pendengaran kita, hati kita semakin tajam. Ya, semakin kita ini sering mendekatkan diri kepada Allah, sering ingat kepada Allah, dan ini hanya tinggal kita bawa dalam sholat kita. Ya.
Ya. Jadi kita sampaikan dalam buku kita, bacaan pujian kita, Subhana Rabbiyal Azim. Ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Nah, tapi bukan cuma membaca, tapi juga diikuti oleh hati yang tunduk kepada Allah, hati yang merendah kepada Allah, menyerahkan kembali nikmat kepada Allah, mengakui bahwa nikmat-nikmat yang kita terima ini adalah dari Allah. Ya. Jadi itulah kira-kira kita ini bersyukur kepada Allah. Demikian mungkin kajian kita pada hari ini. Ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan komentar, silakan. Izin Ustaz. Ya, silakan Mas Tawan. Ya Ustaz, jadi menyimak yang disampaikan itu, Ustaz, rasanya memang itu mungkin yang kita alami ya Ustaz ya. Jadi memang perjalanan kembali mengingat Allah, kemudian mengalami nikmat ya. Saya itu merasakan betul Ustaz. Jadi melampaui masa-masa COVID itu yang kata orang saat itu serba tidak pasti begitu, penuh cemas gitu ya. Alhamdulillah kita bisa melampaui itu Ustaz. Jadi kita semua diberi sehat. Tadi perusahaan juga dalam kondisi yang alhamdulillah masih cukup tertolong begitu Ustaz. Sehingga rasanya memang betul-betul Ustaz, nikmat itu terasa betul dan terbawa kembali untuk selalu mengingat Allah itu rasanya betul-betul Ustaz. Kami mengalaminya itu. Mungkin pertanyaan saya begini Ustaz. Kadang-kadang dalam perjalanan sholat yang selalu kita rasakan Ustaz, itu meskipun kita saya berusaha untuk apa istilahnya ya, khusyuk ya, fokus begitu, namun kadang-kadang dalam sujud yang agak panjang gitu Ustaz, kadang-kadang ada melintas hal-hal yang apa ya Ustaz ya, kadang-kadang seperti ada penyelesaian masalah yang kita sedang hadapi gitu Ustaz, kadang-kadang melintas begitu Ustaz. Kembalikan lagi ke khusyuk lagi, kadang-kadang melintas lagi Ustaz. Itu seperti apa ya Ustaz ya, yang harus kita lakukan, apakah sudah betul dikembalikan lagi, tapi kemudian nanti setelah sholat kita ingat-ingat lagi atau bagaimana Ustaz ya? Itu Ustaz yang mungkin ingin saya tanyakan Ustaz. Ya, memang kan salah satu tujuan kita sholat adalah minta pertolongannya. Jadi ya, wasta'inu bisobri wassalah. Ya. Ada masalah, kita datang kepada Allah untuk minta pertolongan kepada Allah. Jadi kalau tadi ya, jawaban Allah ini bisa di dalam sholat, bisa juga di luar sholat. Ya. Rasanya apa? Seperti ya tadi, seperti ada sebuah petunjuk. Ya. Petunjuk itu nggak ada suara, tapi kita seperti apa? Ngerti ya, gitu ya kan? Ya. Dan juga apa? Muncul sebuah keyakinan. Ini bakal lewat. Jadi ketika itu terjadi ya sebetulnya Mas Tawan ya sukses dalam sholatnya. Ya. Tujuan sholat untuk minta tolong tercapai. Ya justru ini salah satu yang tujuan kita sholat adalah tadi minta tolong sama Allah. Ya. Nah, kalau sudah dapat itu ya teruskan saja sholatnya. Ya. Apa yang Allah tanamkan dalam hati kita itu nggak akan hilang setelah sholat. Ya, jadi jangan kita terus ngamatin terus ingat-ingat terus nggak akan hilang. Ya. Nanti coba kita teruskan sholat ya. Selesai sholat nanti coba Mas Tawan diem. Diem yang tadi Mas Tawan rasakan di sholat akan terasa lagi. Ya. Terasa lagi, ini nggak hilang-hilang. Lama sekali bisa hilangnya. Bisa berhari-hari. Ya. Jadi nggak usah takutnya hilang sehingga menjadi terganggu sholat konsentrasi kita.
Iya. Petunjuk yang Allah tanamkan itu betul-betul ya nancep di hati. Ya, tanda dari Allah atau bukan ya? Yang ini yang perlu kita sadari ya. Ini kadang-kadang jalan ini dari Allah atau dari pikiran saya atau dari setan, gitu ya. Yang kalau dari Allah itu apa ya? Tadi petunjuk tadi selalu disertai dengan sebuah keyakinan. Jadi yakin, meskipun katakanlah nanti dalam perjalanan sepertinya bakal gagal nih. Ya, tapi kok begitu diam, ya kita doa lagi. Ya, rasa yakin tadi, ya, apa yang kita rasakan sesuatu akan muncul kembali, tumbuh kembali. Bukan kita bayang-bayangkan ya, tapi akan muncul kembali. Ya, itu bisa kita datang berkali-kali ya, dalam lama sekali lah gitu ya. Itu enggak akan, itu lama sekali hilangnya. Jadi enggak apa-apa, kerjakan, lakukan saja. Itulah mungkin menjadi sebuah pengalaman rohani, ya, pengalaman sholat kita yang membuat kita ini semangat untuk sholat dengan baik. Ada manfaatnya, itu Mas Awan. Jadi Ustaz, ya betul Ustaz. Jadi setelah selesai begitu, persis seperti yang diceritakan Ustaz itu, bahkan lewat 2 hari pun masih terlintas itu hal yang sama begitu. Jadi nggak terus hilang itu enggak Ustaz. Saya biarkan aja muncul lagi. Ya seperti itu Ustaz. Ya itulah yang kalau dari Allah itu nancep betul di hati itu Pak. Hilang-hilang. Jadi harus teruskan saja gitu. Jadi itulah menjadi tuntunan kita ya, menjadi keyakinan kita sehingga kita ini tidak gelisah hidup kita. Ada sebuah keyakinan, nggak takut. Jadi ngalamin apa-apa yang kita hadapi itu nggak takut karena kita seperti apa? Seperti sudah tahu ujungnya. Sudah tahu ujungnya ini akan terjadi seperti apa yang kita rasakan. Nah, perjalanan ini ya naik turunnya di sini ini tidak membuat kita ini gelisah. Nah, itu enaknya yang petunjuk dari Allah itu. Kita sudah tahu ujungnya ini akan seperti ini. Jadi ini ya ada godaan-godaan ya kita ya tidak membuat kita ini ragu-ragu ataupun takut. Ya, itu mungkin Mas Tawan rasakan seperti itu kan? Kira-kira begitu ya? Iya Ustaz. Seperti itu Ustaz. Jadi memang saya kemudian berpikir ini kalau andai secara kawan-kawan semua dan yang lain juga turut itu kan Ustaz. Saya itu merasa mungkin kita semua akan dapat petunjuk dari Allah. Jadi saya pikir memang sholat khusyuk memang harus diperbaiki di era-era sekarang Ustaz, supaya nanti kita ini terbiasa untuk itu Ustaz. Gitu, Ustaz. Ya, saya sendiri juga ada rasa nyesel lah gitu ya. Kok baru ngerti sholat khusyuk itu setelah umur 40 tahun lebih lah gitu ya. Sehingga apa ya, kalau ini saya dapat waktu saya masih muda gitu kan, tentunya pertolongan Allah itu bisa membuat saya lebih baik daripada sekarang lah gitu ya. Itu rasanya kok aduh sayang sekali ya udah baru paham gitu. Jadi coba kalau umur 25-an gitu, 20-an itu waduh, ketika kita meniti karir ya, kalau ada kan waktu awal-awal karir itu kan banyak masalah, banyak sikut-sikutan, banyak ya susah lah, banyak itunya, kurang uang ya, kerjaan juga masih rebutan karir seperti apa, kita seperti nggak punya petunjuk. Nah kalau kita sholat dapat petunjuk itu kan jalannya kan yakin lah gitu ya, dan juga hidup kita ini nggak banyak gelisah gitu. Tapi ya kadang-kadang susah ngajak orang seperti itu, Mas Tawan. Ya, Mas Tawan ya udah beli buku banyak bagi teman-teman, tapi kan yang ikutan sedikit gitu kan, karena merasa ya sholat itu ya gitu-gitu aja. Karena kalau kita belajar sholat ya di masjid-masjid, di majelis-majelis yang diajarkan fikih lagi, yang sudah kita pelajari, sudah kita SD, sehingga rasanya belajar sholat itu ya gitu-gitu aja. Dan juga kita rasakan sholat kita pun gitu-gitu saja, gitu kan. Jadi ini yang kadang-kadang menghambat kita gitu, meyakinkan bahwa sholat itu sebenarnya itu perjalanan panjang gitu. Ini nggak selesai sebetulnya belajarnya. Ya. Nanti kita ketemu lagi pengalaman apa, sehingga ini membuat kita ini semakin yakin sama Allah, semakin senang dengan sholat kita. Gitu.
Ya Ustaz, itu mungkin sharing sedikit mengenai perjalanan saya. Saya pun juga sekarang juga baru tahu di usia-usia sekarang Ustaz. Jadi ya. Mas Tawan umur berapa? 46 Ustaz. Ya sama ya. Saya lebih muda dikit waktu belajar sholat. Ya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih ya cerita pengalamannya sehingga teman-teman juga di sini kan bisa tahu juga ya. Jadi meskipun kita cuma diskusi lewat Zoom gini-gini, ya tapi kalau masing-masing punya niat baik, ya punya kesungguhan baik, ya bisa merasakan juga hasilnya, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Ya. Silakan jika ada yang lainnya mau cerita pengalaman ataupun pertanyaan, silakan. Oke. Baik, gak apa-apa ya kalau tidak ada. Assalamualaikum. Oh ya, silakan, Bu Fatimah. Ya, dibuka mic-nya, Bu. Belum dibuka, silakan. Yang lain silakan, kalau ada. Mbak Ambar, ada komentar lagi? Oh, ketutup lagi Bu, sekali tekan aja. Nah, ya sudah. Silakan. Kalau kita sholat terakhir ayat akhir, kita kan baca doa Ustadz. Itu doanya tuh nggak boleh diucapkan ya Ustadz, dibatin ya Ustadz. Misalnya Rabbil Firdi, misalnya Allah ajini minarnar, gitu tuh diucapkan nggak boleh ya Ustadz, dibatin. Boleh. Ya. Sepanjang doa itu ada dalam Quran atau hadis, silahkan diucapkan. Yang nggak boleh itu kalau doanya ngarang sendiri pakai bahasa Indonesia. Nah, para ulama berpendapat itu jangan diucapkan karena bisa membatalkan sholat. Itu kira-kira Bu. Tapi kalau kayak Rabbil Firdi, ya itu boleh karena itu kan ada tuntunannya. Gitu, Bu. Oh gitu. Jadi katanya batal Ustadz, itu nggak boleh diucapkan. Jadi saya bingung, udah tua gini masih salah pelulu. Gimana Ustadz? Ya, ucapkan saja. Ya, ucapkan saja kalau sepanjang tadi bacaan doa itu ada tuntunannya dari Quran ataupun dari hadis. Ya, sepanjang ada itu diucapkan. Gitu. Itu dia pegangan saya juga itu Ustaz. Cuma takutnya apakah yang saya baca itu ada di dalam Al-Quran apa enggak, ada di dalam hadis apa enggak, kan kita enggak begitu. Kan Ibu dapat doa itu dari mana? Ya biasa kan doa habis sholat kan itu gitu bacaannya. Ya, kan zikir yang mungkin zikir pagi sore gitu diambil ya. Ya itu boleh saja karena itu kan tuntunan dari Allah. Gitu. Boleh ya Ustaz? Boleh. Terus yang kedua Ustaz, kita tuh satu keluarga tuh suka nggak cocok masalah sholat qobliyah asar. Itu saya baca ada, tapi saudara saya bilang nggak ada. Yang benar yang mana Ustaz? Qobliyah asar. Qobliyah asar itu ada, ya. Tetapi kalau Nabi menyatakan kalau tidak memberatkan boleh dikerjakan. Ya. Jadi itu sholat sunnah, tapi bukan muakkad. Artinya Rasul sendiri hanya kadang-kadang saja ngerjakan. Oh gitu. Jadi nggak termasuk yang muakkad itu ya Ustadz ya? Di luar sholat. Ya. Jika mau, jadi hadis itu kalau mau sholat qobliyah asar, silahkan jika mau. Jadi bukan sebuah anjuran. Pahala kali ya kan kalau bisa kerjakan, tidak memberatkan ibu, ya silahkan kerjakan. Kan nambah-nambah pahala gitu kan ya. Lumayan 2 rakaat sebagai tanda cinta kita ke Allah, gitu kan? Iya. Yang penting jangan ba'diyah asar, Bu. Oh iya, enggak boleh kan Ustaz. Itu enggak boleh gitu ya. Jadi qobliyah silahkan jika ibu mau. Ya udah Ustaz, itu jelas. Saya dari dulu tuh qobliyah asar.
2 rakaat gitu. Iya, iya. Tapi ba'diyah asar sih memang nggak boleh. Iya, Seperti iya. ba'diyah. Itu. Iya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ya Masih sama-sama. masih Ya. harus banyak belajar saya Ustaz. Banyak. Assalamualaikum. Maaf ya Ustaz. Nggak apa-apa, Bu. Baik, Mohon masih ada. Ustaz sembuh Ya. biar sehat walafiat. Maaf, putus-putus, Bu. Mohon doa, saya kan habis di ring jantungnya suami saya Iya. juga lagi badan sakit, bengkak Iya. kaki. Nah, ini saya berdua runtun di hati-hati sakit sama Allah. Ya, mudah-mudahan bisa ngatasi Ustaz. Ya, ya. Ya, Udah. ya, ini gunakan sakitnya itu untuk makin dekat sama Allah. Amin, amin, Kalau amin. doa, ya. Ba'afini. Ya. Ba'afininya dikuatkan, Bu. Ya, Kalau perlu diulang. Ya. Wadininya juga diminta pun nggak apa-apa ya. Karena mudah-mudahan dapat petunjuk petunjuk dari Allah ke dokter mana, obatnya apa, ya, atau ke tempat siapa kita bisa menjadi ya baik lah gitu ya. Mungkin tetap sakit ya, tapi hidup tetap rasanya enak. Ya. Saya pun juga sakit jantung gitu, Bu. Gitu. Ya. Saya udah di ring 2 Ustaz. Kalau saya gagal jantung. Terus diapain Ustaz? Jantung saya pernah berhenti 20 menit. Gak di bypass Ustaz. Nggak ada sumbatan saya. Bypass nggak di bypass. Nggak ada sumbatan. Jantung saya kalau saluran sih baik semuanya ya, tapi ya nasib saja sehingga saya kena serangan jantung dan jantung saya kemudian berhenti 20 menit. Ya. Jadi saya ini sekarang ini hidup yang kedua. Gitu. Alhamdulillah dong Ustaz. Ya. Nah, seperti itu awal-awal sakit jantung ini menyusahkan saya lah gitu ya. Karena rasanya obatnya nggak pas gitu. Jadi kena lambung saya, kena macam-macam gitu ya. Jadi saya doa sekuatin terus ya. Ba'afininya tadi itu, wahdininya terus ya. Jika saya ketemu dokter ya, yang ngasih obat saya yang tepat lah gitu. Jadi setelah itu ya meskipun jantungnya tetap aja lemah, tapi hidup saya nyaman lah gitu ya. Nyaman ya sudah 3 tahun nggak ada nggak masuk rumah sakit. Nah, itu tadinya berapa bulan itu udah masuk rumah sakit 2 kali. Tapi setelah dengan doa bahwa ya dipertemukanlah dokter yang bisa menangani saya dengan tepat. Gitu. Amin, amin, amin. Mungkin seperti itu ya. Mungkin sembuhnya nggak bisa ya, tapi paling nggak kita tidak merasakan susah dalam hidup kita. Ya, iya, punya penyakit tapi nggak sakit. Itulah kira-kira seperti itu. Ngurangin dosa sih Ustadz kalau sakit. Dinikmatin. Wartawan tuh lebih ngerti. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Ya, baik. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa untuk majelis. Ya. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali 2 minggu akan datang. The recording has stopped. Ya Allah, alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.